Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan lanjut kembali tentang pelajaran P2TL atau peraturan pencegahan tuburukan di laut atau dalam istilahnya kolrek. Pada waktu yang lalu kita sudah sampai di aturan ketiga ya, 1 sampai dengan 3, dan kemudian kita akan lanjut kepada aturan hari ini adalah aturan keempat sampai dengan aturan ketujuh ya, di mana aturan kelima ini menyangkut tentang penerapan, dan mengenai aturan 4 yang tidak disampaikan di sini adalah itu hanya penerapan yang berlaku dalam seksi pada setiap kondisi penglihatan ya. Baik, ini kita perbesar dulu tentang di aturan 5 ini. Apa itu di aturan 5? Yaitu tentang penerapan, yaitu pengamatan yang baik. Ini ada istilah pengamatan yang baik, yaitu pengamatan yang menggunakan penglihatan, pendengaran, maupun semua sarana yang tersedia dalam suasana dan keadaan yang ada, sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tuburukan. Ya, ini dilakukan biasanya lebih kurang 5 menit ya, pengamatan ini ya, harus terus berulang-ulang dilakukan. Kemudian di aturan 6 itu mengenai laju aman. Ada istilah laju aman di sini adalah maksudnya kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tuburukan secara cepat, tepat, dan efisien. Jadi faktor yang harus diperhatikan di dalam laju aman ini adalah tingkat penglihatan para pelaut ataupun yang petugas dinas jaga, kemudian kepadatan lalu lintas. Dalam hal ini kepadatan lalu lintas itu kepadatan lalu lintas yang ada di perairan ya. Kemudian daya ataupun kekuatan olah gerak. Berikutnya faktornya harus perhatikan lagi ketika dilaksanakan pada malam hari ya. Ini sangat penting, dan bersiko jika selain kita mengandalkan daripada sarana bantu navigasi elektronik, tentu penglihatan mata ataupun penglihatan yang lain pun harus tetap dioptimalkan. Selanjutnya yang harus diperhatikan lagi adalah keadaan angin, arus, dan bahaya navigasi. Kemudian syarat ataupun drap kapal ya. Oke. Kemudian di aturan 7 tentang bahaya tuburukan ya, bahaya tuburukan. Bahaya tuburukan dianggap ada jika ya, jika ya, ini mungkin kan timbul keraguan-raguan. Nah, apabila kita ragu-ragu ketika sedang melaksanakan dinas jaga di anjungan, hati-hati ya. Kemudian yang kedua, beringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti ya. Ini ada pedoman kompas ya, tidak menunjukkan perubahan yang berarti, maksudnya tetap segitu-segitu saja ya. Kemudian kita mendekati sebuah tundaan. Yang keempat, mendekati kapal besar. Dan kapal kecil, kita mendekati kapal besar tuh harus berhati-hati ya. Kemudian berikutnya mendekati kapal dengan jarak dekat. Nah, ini harus diperhatikan juga ini terhadap bahaya tuburukan ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa gambar ya. Gambar ini ada sama-sama dia mau posisi crossing ya. Ya, ini mulai dari pergerakan di BP1 ini 65 derajat, kemudian 60 derajat sampai ke 70 derajat ya. Dan ini harus betul-betul dilihat ya. Jadi pengamatan dilakukan 5 menit sekali ya, dengan mempergunakan kompas, penjera, dan radar. Jadi di mana titik pertemuannya ini? Seperti ini. Ini titik pertemuan adalah di sini ya. Maka itu ini harus berhati-hati. Sebaiknya kita kalau sudah melihat dengan posisi seperti ini ya, kapal yang memungkinkan terjadi suatu tabrakan, dilakukan dengan suatu sistem komunikasi oleh radio VHF biasanya, ataupun alat-alat bantu navigasi yang lainnya. Kita melihat, dan tentu kita bisa perhitungkan berapa kecepatan kapal ada di sini, kecepatan kapal kita berapa, memungkinkan nggak di sini. Nah, kalau tidak kalau memungkinkan kita akan bertemu di suatu titik di sini, tentu kita melaksanakan yang pertama melakukan suatu komunikasi melalui radio, kemudian kurangi kecepatan, atau kita dengan melalui komunikasi tersebut kita karena kecepatan kapal kita lebih tinggi daripada kapal yang akan kita
crossing di sini, kita minta lebih dulu. Jadi ada selalu suatu komunikasi yang efektif ketika kita akan berpapasan atau bertemu di suatu titik yang diperkirakan bakal terjadi suatu tuburukan. Oke ya, oke jelas. Dan ini adalah terjadi suatu situasi yang berbahaya dalam hal tuburukan ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini kita berada mendekati suatu kapal besar. Kita memotong daripada sisi kiri dia ya, ataupun mendahului ya di sini, ataupun overtaking. Terus diperhatikan jaraknya jangan terlalu dekat sekali, dan kita perkirakan kecepatan kapal kita berapa, kemudian kecepatan kapal yang akan kita potong itu berapa, harus kita perhitungkan ya. Mungkin nanti secara praktikalnya kita akan jelaskan di kelas lebih detail lagi ya. Terus di sini ada mendekati tundaan ya, ini memungkinkan terjadi suatu, karena tunda ini sudah ada beberapa tali di sini ya, dan terlampau dekat juga dengan kapal-kapal yang sedang menunda ya. Oke, jadi itu sudah saya sampaikan aturan 4, 5, 6, dan 7. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.